Halo, selamat datang di bacaan pekan kali ini, pekan dari tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 2 April tahun 2023. Selamat datang di bacaan kali ini, pekan dan harian. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan kali ini. Kalau kita menilik kembali bacaan minggu lalu tanggal 20 sampai 26 Maret tahun 2023 yang judulnya adalah Pekan Momentum Awal Periode Panjang Kehidupan, New Strategy, New Friends, Determinasi. Itu judulnya yang kemarin, dan kalau sudah merasakan ada yang memang berbeda di pekan lalu, terutama perasaan bahwa yang tadinya susah banget mulai jalan, ya macet gitu, kayak macet. Jadi semuanya rencana itu kayak berputar di tempat yang sama, padahal effortnya udah sangat besar gitu ya. Itu berarti memang resonate. Jadi kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena ini kan perjalanan panjang. Sehingga momentum itu, walaupun secara matematis bisa kita cari satu titik, tapi sebenarnya dia adalah periode. Dan itu dilihat selain dari bulan baru di Aries yang memang secara by default itu dia adalah satu hal yang baru dalam waktu 12 bulan ke depan. Tapi tidak hanya 12 bulan ke depannya sekali, tapi 2 kali karena akan ada 2 new moon di Aries, dan ada perpindahan dari Pluto dari Capricorn masuk ke Aquarius. Jadi saya belajar kemarin, saya mengatakan hanya 10 tahun, that is not true ya. Jadi saya belajar lagi, itu sekitar 16 tahun. Ya, 16 tahun berada di Aquarius, dan dia akan berada setelah masuk ke Aquarius, dia akan balik lagi ke Capricorn. Jadi ada periode di akhir tahun itu ketika dia Pluto retro dan kembali masuk ke Capricorn, itu kayak seperti hal yang sudah pernah kita lakukan pada bulan Februari, Januari, Februari akan terasa lagi di bulan sekitar Oktober, November. Jadi ada hal seperti yang akan kita ulangi pada bulan tersebut. Jadi kita tetap bisa berlari sekarang. Jangan takut, kita akan tetap bisa berlari. Kita belajar banyak dari take off-nya kita kali ini. Bear in mind gitu ya. Ini adalah trial pertama. Nanti akan ada upaya untuk perbaikan ya, refinement. Lihat sebagai refinement, perfection itu pada bulan atau akhir tahun 2023. Don't worry about that. Nah, pada hari ini saya membuat tanggal 26 Maret hari Minggu tahun 2023. Kita lihat bulan ada di Gemini, 26 di Gemini, 27 ada masih di Gemini, 28 masih di Gemini. Jadi 3 hari sampai 28, 29 baru masuk ke Cancer. Cancer itu energinya adalah kembali ke diri sendiri atau menjadi sensitif, atau kita perlu membuat shield yang sangat kuat supaya kita bisa mempertahankan rasa aman dalam diri kita. Itu tanggal 29, tanggal 30 juga masih di situ, tanggal 31 udah masuk ke Leo. Jadi tanggal 1 dan 2 ketika hari Sabtu dan Minggu depan itu energinya udah energi Leo. Energi Leo adalah kreativitas, percintaan, hobi, tertawa dengan keluarga, menikmati kebersamaan, merasa at home ya. At home-nya itu dalam arti kata teritorial, jadi kayak berada di tempatnya sendiri. Beda dengan yang Cancer. Cancer adalah seperti berada di kamar seperti itu karena sifatnya sangat personal. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat perjalanan bulan dari tanggal 27 ketika dia masih ada di Gemini, berarti kan kalau kita lihat detailnya di sini tanggal 26 Gemini. Jadi tanggal 26 ini kalau kita ambil dia punya ada perasaan terkucil ya, kalau saya merasa hari ini, hari Minggu ya. Karena apa? Karena emosi kita meningkat, dan kita
tension dengan orang tua, tanda petik orang yang dituakan atau aturan, kita nggak kepingin gitu, lagi nggak kepingin seperti biasanya reguler itu, nggak pengen, kayak ada sesuatu yang mencoba untuk mengatakan yuk kita lakukan hal yang berbeda. Dan itu karena dia semi style dengan Mars bulan, maka ada perasaan kayak galau di hati ya, something burning inside out our heart gitu ya, but we don't know what ya, kita nggak tahu apa, tapi ada perasaan tidak nyaman seperti itu yang saya rasakan di sini. Nah, kalau kembali kita lihat planet yang rame di Aries sekarang ya. Di Aries itu kan ada matahari ya, karena memang ini musimnya Aries kalau yang matahari pegangannya ya. Kemudian ada Merkurius, Jupiter, Chiron, Vesta, dan Eris. Eris berada di Aries untuk waktu yang lama karena Eris dan Pluto itu sama-sama jauh di sana. Jadi dia akan berada di satu zodiak dalam jangka waktu panjang. Jupiter yang ada di Aries itu dalam waktu sekitar 11 bulan. Dan sekarang sudah berada di tengah, dia di 17 derajat. Jadi sebenarnya our luck itu ya, luck keberuntungan sebenarnya sekarang berada di titik di mana kita menginisiasi sesuatu. Ya, tapi karena ada Aries dan ini nanti mungkin dalam waktu 1 bulan 2 bulan ke depan ketika Jupiter akan conjunction dengan Aries, maka barangkali konflik itu kita antisipasi konflik 2 bulan ke depan. Tapi anyway kita selalu melihatnya secara positif. Konflik itu selalu membawa hasil akhir yang breakthrough. Dan buat kita yang bergerak di bidang kreativitas, breakthrough itu sangat penting. Itu justru kita cari. Kita cari, bukan satu hal yang kita hindari. Nah, Merkurius dan Chiron sebentar lagi kan akan conjunction. Jadi dalam minggu ini ada perasaan juga bahwa kita bisa memperbaiki sesuatu dengan menggunakan kata-kata. Jadi jangan ragu untuk reach out to someone. Ya, jangan ragu untuk kalau kita ingin menyampaikan sesuatu atau kita ingin orang lain menyampaikan sesuatu kepada kita. Dekati, ajak bicara dengan baik-baik. Karena kemungkinan untuk kita dalam pekan ini dari tanggal 27 Maret sampai 2 April, itu ada kemungkinan semua masalah bisa diresolusi, bisa dipecahkan kalau kita bicara dengan baik-baik ya. Dan terutama pada hari Senin Selasa. Dan pada hari Selasanya itu kita mungkin kayak udah ada deadline or something gitu ya, kita mau nggak mau tetap harus telepon atau call atau rapat atau koordinasi untuk menyampaikan apa yang harus kita selesaikan. Dan pada hari Selasa ini ketika conjunction antara Merkurius, Jupiter, dan Vesta, maka kemungkinan besar hasil diskusinya akan membawa nafas baru, itu lebih besar ya, karena Merkurius dia akan melewati Jupiter dalam waktu sampai hari Rabu. Nah, hari Rabu ketika kita, jadi katakanlah hari Senin Selasa kita berkutat dengan komunikasi. Jadi kita mencoba untuk memahami situasi dengan berkoordinasi. Maka pada hari Rabunya kita bisa mulai melakukan follow up tersebut, apa yang kita udah bahas. Tetapi memang sifatnya tidak hanya yang intelektual, tapi justru yang lebih penting lagi. Jadi mungkin ada findings, ada hasil koordinasi yang sebenarnya kita sudah bisa pahami secara logika, tetapi butuh waktu untuk kita mencerna secara perasaan. Jadi kadang-kadang kita hanya bicara tentang kalau kayak gini prosedurnya harus begini gitu ya. Jadi prosedur harus ganti. Prosedur yang berganti itu bukan masalah prosedur berganti kita nggak bisa, tetapi komplikasi
yang datang bersama perubahan tersebut itu yang membuat kita resisten. Nah, itu yang saya rasakan terjadi pada hari Rabu. Ada perasaan kita tidak pingin gitu ya menghadapi kenyataan komplikasi tersebut, walaupun kita paham itu adalah resolusinya. Dan kita lihat pada hari Kamisnya mudah-mudahan kita menemukan solusi tersebut. Ya, karena bulan conjunction dengan Pallas Athena. Tetapi ada tetapinya. Tetapi jalan menuju solusi itu bukan jalan yang mudah, dan ini membuat kita harus mampu untuk persuasi, bahkan kalau bisa mencari tanda petik lawyer. Ini kalau saya ambil kasus yang lebih berat ya, kan nggak harus lawyer semua kegiatan. Kadang-kadang kita hanya perlu datang dan tersenyum dan mengatakan apa yang kita inginkan dan bisa solve ya. Pada titik tertentu itu as simple as that. Tetapi pada titik lain barangkali kita memang harus menggunakan strategi yang jauh lebih matang untuk memenangkan apapun negosiasi yang di depan ini. Itu hari Kamis. Hari Jumat itu sepertinya apapun yang diupayakan tersebut somehow kita bisa mulai melihat titik terangnya. Hanya saja selain titik terang, kita juga melihat konflik itu semakin tajam. Sorry to say, gambarnya demikian. Konflik semakin tajam. Bahkan hari Jumat malamnya kita merasa bahwa barangkali we don't have to care about anything gitu ya. Jadi sampai pada titik ketika emosi itu udah naik banget ya, terlalu intens. Terus kita nggak tahu mesti ngapain, terus habis itu udahlah, emang harus aku pikirin gitu ya. Itu perasaan pada hari Jumat malam. Tetapi hari Sabtunya ya, ketika bulan trine dengan matahari ya, ini adalah hal yang baik. Itu adalah kita merasa untung kita nggak terlalu pikirin. Jadi kemampuan kita untuk mengignore, nyuekin, itu somehow itu adalah hal yang terbaik pada hari Jumat malam. Saya nggak tahu kenapa rasanya seperti itu. Ambil hanya jika resonate. Saya tidak sedang bilang ada hal penting kita cuekin, enggak, tentu saja bukan itu ya. Jadi kalau ada yang memang urgent dan sangat penting, maka please ya segera merespon. Tetapi di gambar ini menyatakan bahwa mungkin itu juga hanya false alarm. Istilahnya false alarm. Jadi kayaknya udah urgent, udah genting banget, tetapi ternyata nggak segitunya. Anyway, ada juga perasaan tadinya yang begitu luar biasa penting ya, bulan yang square dengan Venusnya conjunction dengan Uranus. Jadi yang tadinya penting banget gitu ya, yang tadinya bikin kita sampai stres abis gitu ya hari Jumat, itu kayaknya ya udahlah, kalau memang nggak di luar kendali kita, terus kita bisa apa? Terus kita mau stres sendiri gitu, terus nggak ada hasilnya, ngapain gitu kan? Hidup lebih baik senang-senang aja. Bulan ada di Leo membawa kita untuk merasa lebih nyaman, seperti itu. Lebih mencari kebahagiaan, maksudnya itu hari Sabtu. Dan hari Minggunya ketika bulan trine dengan Merkurius dan semi-sextile dengan Ceres, saya merasa bahwa hari Minggu ini kita lebih spiritual, rasanya seperti itu. Jadi somehow kayak kita kayak dapat energi filosofisnya gitu. Kayak kita bisa menceritakan bulan trine dengan Merkurius. Merkurius itu conjunction dengan Aries. Jadi kita filosofis tapi kayak cynical gitu loh. Jadi kayak cynicalnya kerasa banget. Somehow ya, barangkali memang ini ada kaitannya dengan ya kayak misalnya ya jelas aja korupsi terjadi. Ini contoh ya, benar-benar contoh. Ya jelas aja penipuan itu terjadi, orang semuanya terbuka untuk itu. Ya namanya juga manusia, di kayak seperti kucing dikasih ikan ya pasti dilahap juga kayak gitu. Jadi itu kan kita bicara dengan analogi
tetapi yang kita omongin sebenarnya adalah rasa marah, rasa tidak suka gitu ya, tapi kita ungkapkan dengan cara yang lucu. Jadi memang somehow komedian itu seperti itu ya. Jadi dia cynical, dan semakin cynical itu semakin lucu, semakin populer, dan itu adalah energinya Leo. Leo itu populer untuk mengatakan satu hal yang orang biasanya nggak berani ngomong, tapi diomongin gitu ya, dan orang lain yang mendengarkan itu bukannya despise gitu atau marah atau apa, tapi justru ketawa dan appraise gitu ya, menghargai dia bicara yang cynical, something like that. Itu hari Minggu, itu yang terlihat di sini. Oke, sekarang kita mulai dari kartu orakelnya dari Rumi. Seperti biasa kita ambil satu setelah diacak, dan yang kita dapat Celestial Rose of Mai. Ini kalau nggak salah minggu lalu ini ya, sama ya. Jadi ini tadi seperti itu cynical. Jadi saya energi cynicalnya itu dapat, dan ini energi Aquarius banget. Jadi Aquarius itu oposisinya Leo. Anyway, ini yang saya rasakan minggu depan, berarti kita akan berada di posisi yang sangat intelektual. Namun demikian, kita melihat apa yang harusnya begini, harusnya begitu, harusnya sesuai dengan teori itu sama sekali tidak terjadi. Dan kita tidak bisa melawan karena memang itu prosesnya seperti itu, dan yang kita hadapi bukan orang-orang sembarangan. Kita nggak bisa ngelabrak. Sehingga yang menjadi respon di kita adalah kita bicara sinis gitu, atau kita menyimpulkan sesuatu dengan tertawa untuk satu hal yang sebenarnya tidak lucu, something like that. Itu yang saya rasakan. Anyway, kalau kita lihat isinya, kita baca kemarin, iya, jadi ada hal yang bitter tapi somehow membuat kita ketawa terbahak-bahak gitu ya. Atau ya ini bisa diartikan beda, tapi entah kenapa sense yang saya rasakan seperti tadi. Kalau bahasa aslinya di sini, a taste of bitterness becomes sweetness in love. Jadi kalau dari itu, kalimat itu kan sebenarnya hal yang sangat negatif, bitter gitu ya, sangat bitter. Itu kadang-kadang kita dengar orang yang ngomongnya udah mengeluh, terus nggak ada yang indah satupun di dunia, dia melihat dunia itu kelam banget, but somehow setelah melewati semua kekelaman tersebut, dia justru menemukan cinta. Itu kan hal positifnya, become sweetness of love. Jadi dia mengenal cinta. Ketika cinta hanya setitik dia lihat, dia udah gak mengeluh lagi. Kenapa? Karena dia paham bahwa itu adalah hal yang sukar, dia menghargai gitu kan. Tapi tadi sense yang saya dapat bukan yang itu, tetapi lebih pada ya tadi, cynical. Jadi hal yang buruk, bitterness-nya gitu ya, tapi kita justru make fun of it ya, mengata-ngatai, membuatnya menjadi lucu ya, something like that. Saya kayaknya nggak akan berpanjang lebar di situ. Saya masuk ke Lenormand-nya, ambil yang 3 kartu. Ini kan prosesnya masih berjalan, dan itu sudah kita lakukan kayaknya mungkin dari 1 bulan, mungkin 2 bulan yang lalu kalau kita mau lihat ke belakang lebih jauh lagi. Dan kita sekarang menyadari apa yang kita pikirkan di 2 bulan lalu, atau di 2 minggu lalu, atau di minggu lalu adalah satu hal yang benar, ternyata nggak segitu-gitunya gitu loh ya. Gambar rubah ini kan kayak sadar bahwa something is deceiving gitu. Deceiving is not always intentionally, no? Jadi tidak selalu ada orang sengaja berbohong ya. Memang kita pahami sesuatu, ternyata kenyataannya tidak begitu ya. Nah, tapi justru membuat kita menjadi lebih paham, dan ini sama sebenarnya energinya dengan ini sama. No thanks. Jadi, ya, di sini ada kedewasaan, di sini ada passion. Ya, dua-duanya itu ada di sini. Ini exactly the same energi. Dan karena tadi saya sudah ngambil yang loncat dari kartu yang paling atas, berarti yang paling akhir sebenarnya saya ambil. Ini energinya juga sama persis, companions love. This card speaks of passion, creation, and union between lovers. Union between lovers itu apa yang terjadi? Ya, hubungan yang menciptakan hal yang baru, ya. Hubungan yang menyenangkan, yang menciptakan satu hal yang baru. Allowing yourself to be ruled
truly seen and vulnerable is an important step in learning to trust. Iya, jadi vulnerable itu penting. Jadi kalau ada dua orang, kita ambil yang paling gampang. Dua orang jatuh cinta. Kalau dua-duanya begitu matang, begitu sangat logis, nggak ada perasaan di situ, kan nggak terjadi hubungan tersebut. Di situ harus ada hubungan ketika saling tertarik. Apa yang membuat saling tertarik? Saling membuka baju. Baju tanda petik adalah kiasan. Ketika apa yang tersembunyi di dalam itu revealed, ditampilkan. Nah, itu kan vulnerable. Nah, kalau dua orang tersebut tak ada satupun punya masalah sehingga yang lain tidak mampu membantu, kan nggak ada transaksinya. Transaksi harus terjadi ketika harus dua level. Transaksi itu kan kayak angin terjadi kalau apa? Kalau udaranya sama kiri kanan, maka anginnya kan tidak terjadi. Angin terjadi kalau yang satu lebih panas, yang satu lebih dingin, sehingga udaranya mengalir, something like that. Nah, jadi sama passion ini ya, ada energi ketika kita perlu untuk mengungkapkan rahasia. Rahasia itu tanda petik tidak harus benar-benar rahasia, tetapi sesuatu yang sifatnya private, yang privasinya tinggi. Ketika kita percaya bahwa hanya dengan membuka informasi ini maka terjadi kreasi tersebut. Kreasi tadi kan saya penggambarannya kan bikin anak gitu ya. Enggak cuman itu. Di dalam pekerjaan banyak sekali kreasi yang kita bisa lakukan ketika kita saling membuka apa yang kita butuhkan, sehingga yang lain bisa membantu. Itu kan fungsi koordinasi juga sama seperti itu. Jadi kamu sudah sampai di mana? Jadi kamu apa yang masih macet? Apa yang saya bisa bantu? Energi dari saya membantu ke dia, itu kan adalah bentuk dari cinta saya. Cinta tanda petik ya. Cinta tidak selalu cinta seperti itu. Tapi kasih, sesuatu yang dikasihkan kepada dia supaya dia keluar dari masalah tersebut. Very clear sih kalau menurut saya ini. Jadi memang energi kreativitasnya itu dominan, terutama di akhir minggu ketika bulan masuk ke Leo, dan itu sebenarnya masuk Leo baru Jumat. Jadi jalani aja, hari Senin kita mulai berkoordinasi, mungkin banyak sekali hal yang membuat frustrasi, kemudian banyak yang harus diubah, dan diubah itu tidak hanya secara matematis. Dan saya cerita juga, kadang-kadang di dalam pekerjaan itu manajemennya bukan manajemen teknis. Kenapa? Semua orang juga orang pinter, semua orang di kantor itu udah lulusan sekolah terbaik, udah pernah kerja, pengalamannya banyak. Kenapa masalah masih bisa terjadi? Kenapa materinya tidak bisa dikreasi? Karena ada masalah emosi, komunikasi. Jadi hal yang itu sifatnya adalah soft skill, bukan technical skill. I don't know why I'm talking about that, tapi itu yang saya lihat. Potensi, ya. Potensi ini juga seperti penggambarannya ini, kita melihat bahwa ada cahaya di depan, ada hal positif, advantage yang kita bisa peroleh, tetapi dia masih di dalam kandungan, di dalam yang belum muncul, masih intangible, masih belum born. Think big for your future. Jadi ini juga kembali lagi, ini energi kreativitas ya. Kita merencanakan untuk berkreasi, dan kalau kita mampu melihat itu sebagai kreativitas, maka itu yang akan kita peroleh. 3 kartu dari Oracle The Fairies ini, Hope adalah previous eventnya. Jadi kita punya harapan. Saya pikir sebelum bulan baru di Aries, awal Ramadan berarti kan, itu kita tuh punya harapan besar. Jadi saya ambil bukan Ramadannya ya, saya ambil periode waktunya kapan. Jadi kita kerasa kapan sebelum puasa gitu ya, kita tuh punya harapan besar terhadap satu hal. Mungkin project kita, mungkin ada acara yang ingin kita siapkan. Kita tuh pingin seperti ini gitu, kita lihat jauh ke depan. Dan sekarang hidden depth, kita udah bisa mulai bergerak. Ketika kita mulai bergerak, kita menemukan betapa banyak PR yang harus kita lakukan. Hidden depth, itu yang saya lihat. Something hidden is about to come to light. Jadi
Kadang-kadang kita punya perencanaan luar biasa, tapi ternyata the devil is in the detail. Have you ever heard of that? Something like that. Jadi ketika kita pikir itu semuanya, oh tinggal gini, langkah besarnya itu kita udah tahu, tapi begitu kita masuk mengerjakannya, ternyata detailnya itu bukan main juga gitu, bukan main-main. Jadi memang kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Wish wisely. Di sini kita belajar, ternyata kalau kita pengen sesuatu ya, hope-nya di sini, hope-nya tinggi banget ya, dan kita punya determinasi begitu besar. Kita bicara tentang determinasi minggu lalu, determinasinya sudah diwujudkan, sudah di granted gitu, dari kita udah menunjukkan determinasi yang kuat. Ya udah kalau gitu kamu kerjain. Ternyata kerjanya jungkir balik. Di sini jungkir baliknya, sehingga kemudian kita merasa, dan ini mungkin di akhir minggu ketika kita bicara sinikal, siapa suruh bikin susah diri sendiri, wish wisely. Makanya jangan pengen macem-macem, tapi itu jangan dilihat sebagai hal negatif. Kita sering seperti itu ya, kita menginginkan sesuatu sangat amat sangat, kemudian kita memaksakan diri kita untuk mencapainya. Kemudian karena keteguhan hati kita, determinasi yang kuat, akhirnya diizinkan. Setelah diizinkan, oh my god, why would I want something like this gitu loh. Di dalam tuh kita berpikir seperti itu. Aduh, kenapa aku cari repot sendiri ya, kenapa aku cari susah sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian kita baru menjadi lebih dewasa dalam passion kita. Oh, kalau gitu, kalau kita ingin sesuatu, kita harus ukur diri kita. Oh, kita harus lihat kriteria 1, 2, 3 sebelum kita maksa langsung jumping ke satu keputusan seperti itu. Tapi ini pembelajaran yang luar biasa menurut saya. Ini kalau memang resonate, ini adalah pembelajaran yang sangat baik. Kayaknya saya punya lagi 3 ya. Nah, di sini previous eventnya adalah beauty ya. Artinya kita memang udah ketahuan kita, kemampuan kita, kapasitas kita udah ketahuan. Dan oh my god, kartu ini keluar terus setiap kali, jumping terus somehow gitu ya. Dan ini fungsinya, pokoknya ini adalah satu hal yang hot banget, yang bikin keringetan, yang bikin stres barangkali. Dan ini adalah kartu current situationnya. Tapi kita mampu untuk menghadapi hal yang sukar ini. Kenapa? Karena kita akan mengambil power dari proses yang sukar ini. Isn't that beautiful? Nggak ada ujian yang gampang. Kenapa? Karena kalau kita lulus, kita dapat powernya. Worthy banget gitu loh, worthy banget kita mengupayakan. Dan jungkir baliknya tadi kan ada 2 ya, hidden death sama yang panas tadi. Your guides are when you discover that happiness is within you and nowhere else, you will no longer look for it outside yourself. Jadi seberapapun jungkir baliknya kita, seberapapun tantangannya, seberapapun kita merasa stres, kalau kita sampai pada satu titik dan kita tidak mampu menemukan kebahagiaan, dan itu kan berpengaruh ke kesehatan mental kita ya. Don't do that to yourself, no please don't. Nanti kalau kita kesehatan mental kita juga turun, semuanya akan terpengaruh. Keluarga kita, banyak hal akan terpengaruh, lingkungan kita. So, kalau kita udah tahu itu, maka kuncinya di dalam diri kita. Gampang apa enggak? Ya enggak kan? Kita udah tahu kok. Kalau udah, jangan dipikirin, ngomong aja gitu kan. Kita udah tahu kalau kita dibilang udah jangan dipikirin, ya lu aja sendiri kali gitu. Jadi rasanya kan pengen nyolot gitu kan. Tapi enggak, tapi itu adalah benar. Walaupun sarannya sangat menyebalkan, dan ini keluar di sini sangat menyebalkan, tapi you know it's the truth. Intinya adalah jangan menempatkan harapan kita di luar, di mana kita tidak punya kontrol terhadap hal tersebut. Apa akibatnya kalau kita punya pengharapan eksternal dan kita tidak punya kontrol? Kita akan selalu keteteran, kita akan selalu berada di posisi yang frustrasi. Kita yang marah, kenapa? Karena kita hanya bisa merasakan negatifnya. Kalau enggak, kita bisa menerima bahwa itu eksternal. Internal kita adalah ya udah mau apa, dan itu sepertinya hari Sabtu tadi yang saya cerita, somehow kayak ternyata cuek itu nggak apa-apa kali ya, nothing is important pada akhirnya ya. Jadi kadang-kadang saya juga merasa gitu ya, kayak kita tuh harus gini, kalau nggak tuh dunia mau runtuh gitu ya. Itu
kiasan gitu loh, kiasan betapa gitu saking pentingnya gitu, kalau enggak dunia mau rentuh gitu. Tapi setelah besoknya kayaknya nggak gitu-gitu amat deh kalau misalnya dicuekin, kalau misalnya kita tidak punya pengharapan khusus terhadap itu, ya biasa-biasa aja gitu, kita hidup juga gitu, kita nggak mati, dunia tetap nggak runtuh, dunia tetap berjalan seperti apa adanya. Dan itu termasuk salah satu pembelajaran, tapi itu nggak gampang ya, seperti saya bilang tadi, nggak gampang. Tapi kita bisa, kalau misalnya ada situasi yang sangat menekan, kemudian kita mengetahui bahwa itu semua di luar dari kendali kita, maka take it dan jangan dimasukkan ke hati. Atau kalau kita mendengarkan orang mengatakan hal buruk tentang diri kita, kita bisa berpikir, sebenarnya yang kekurangan itu siapa? Yang lubangnya besar itu di hatinya siapa? Di hatinya dia atau di hatinya saya? Ya, full moon in Virgo. Kadang-kadang kita menerima informasi buruk tentang kita dari mulutnya orang lain, sebenarnya itu bukan tentang diri kita, tetapi tentang dia, tentang kekosongan hatinya dia, yang dia refleksikan kepada kita. Dan kalau kita bisa perlahan menerima itu sebagai pembelajaran, saya kembali lagi bilang itu tidak mudah, tapi kalau kita bisa mulai menyadari itu, walaupun tetap ya, kita tetap kegigit kan, tetap sakit gitu di awal, tetapi kita bisa cepat bangkit kalau kita punya cara berpikir seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi, dan kalaupun terjadi, mudah-mudahan teman-teman selalu mampu menemukan lagi tombol di hati kita, logika di kepala kita, tidak hanya menerima mentah-mentah ucapan dari luar, tetapi memahami beyond, ya, lebih dari itu, apa yang diucapkan orang, apa yang kita pikirkan, kenapa kita berpikir seperti itu adalah karena fungsi pembelajaran masa lalu, dan itu belum tentu hal yang terakhir kita ketahui, tetapi masih terus berkembang. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.